Museum Kebangkitan Nasional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bayu Dede Sabrin. Nama saya Syaban Arjuna Banyu. Saya Farel. Saya Sabrina. Saya Putri. Ya udah. Stovia dengan Kebangkitan Nasional. Beda latar. Kalau Stovia sendiri itu udah tahu apa? Stovia adalah Stovia itu sekolah. iya, sekolah apa? Spesifiknya sekolah apa? Sekolah dokter. Oke, sekolah dokter untuk Untuk ada khususnya untuk apa? Sekolah kedokteran untuk masyarakat, bukan masyarakat, untuk orang-orang bumi putra. Jadi khusus untuk orang-orang bumi putra. Sekolah ini jadi sebelum museum ini dibuka tahun 1984. Nah, sebelum itu dijadikan museum, itu merupakan sekolah Stovia yang didirikan di tahun 1902 sampai 1926. Kalau dinamakan Kebangkitan Nasional, tahu nggak kenapa? Karena di museum ini itu pertama kali didirikannya atau dinyatakannya berdirinya organisasi Budi Utomo. Ada yang tahu Budi Utomo? Oh iya, tahu. Didirikannya oleh Itu Budi Utomo, bukan nama orang, ini nama organisasi. Didirikannya oleh tadi siapa namanya sih? ada namanya tadi, siapa namanya tadi? Siapa ya? Dokter, bukan dokter sih. Inisial. S. S. Terus sih tadi ada S-nya. Didirikan oleh Sutomo yang merupakan siswa Stovia. Makanya kenapa ada hubungannya, karena Budi Utomo itu didirikan oleh siswa Stovia. Dan kenapa disebut Kebangkitan Nasional? Karena organisasi Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang apa? Ya, itu betul. Nah, betul sih sebenarnya. Meskipun ya aku tadi betul. Nah, biasanya kalau komandor itu mulai dari sini, ini adalah ruang pengajar. Layaknya yang ada di sekolah-sekolah manapun, sekolah pasti ada pengajar. Nah, ini kalau di Stovia pengajarnya itu rata-rata berkebangsaan Belanda yang merupakan dokter yang bekerja di Rumah Sakit Militer Walter Freden yang sekarang adalah RSPAD Gatot Subroto. Tahu kan di mana RSPAD-nya? Tadi. Nah, di betul. Ini kan nggak jauh kan. Gitu. Ini ruang pengajarnya. Total pengajar itu ada 12. Satu lagi tambahannya itu biasanya asisten pengajar yang diambil dari lulusan terbaik Stovia. Ini kalau tadi itu ruang pengajar, ini ruang tamu direktur dan ruang direktur. Jadi kayak ruang tamu kepala sekolah atau ruang kepala sekolahnya. Kurang lebih kayak gitu. Ini masuk aja ke sini, nanti ke sini. Kalau sambil videoin ada yang mau ditanyain, boleh silakan. Ruangannya kalau lebih kayak gini. Dan kalau untuk direktur atau kepala sekolahnya yang kita buat waktu ini itu namanya Dr. H.F. Rom. Dia merupakan direktur pertama di Stovia. Ini patungnya sama yang tadi, sama kalau yang patungan di ruang pengajar. Nanti boleh lewat sebelah sini. Kalau ada pos ini satu yang mau dirasakan. Kalau di sini itu namanya ruang media belajar atau media belajar. Yang teman-teman belajar sini adalah patung yang disebut istilahnya kadaver. Kadaver itu merupakan mayat yang diawetkan untuk keperluan medis atau penelitian atau pembelajaran atau sebenarnya gitu. Kalau zaman sekarang itu kan memang ada beberapa orang yang mendonasikan badannya untuk kayak gini dapat izin lah gitu. Tapi kalau dulu kadaver itu biasanya berasal dari mayat kecelakaan atau yang tidak diketahui asal usulnya, biasanya dijadikan kadaver untuk pembelajaran atau penelitian. Nah, kalau di belakang, selain mereka juga belajar menggunakan mayat, mereka juga menggunakan kerangka manusia. Nah, kerangka manusianya ini asli. Maksudnya asli itu dimana asli dari yang digunakan pada saat itu dan asli dari manusia asli. Iya. Dan lagi. Kalau ini ruangannya adalah ruang pengobatan tradisional. Jadi ruangan ini kurang lebih menjelaskan bagaimana masyarakat kita belajar mempraktekkan pengobatan sebelum adanya medis modern. Dan itu koleksinya yang paling alat yang sering digunakan oleh dukun. Dulu tuh istilahnya namanya dukun, dukun pijet, dukun anak, dukun suami, dukun hitam, juga semua yang berhubungan dengan pengobatan sering kali disebutnya itu dukun. Kalau mau lihat ini boleh. Masing-masing koleksinya juga ada penjelasannya.
Kalau bisa lihat tuh boleh lanjut ke ruangan berikutnya. Sesuai dengan namanya, sekolah ini hanya menerima murid yang beretnis Jawa. Jadi ini pendahulu dari Sofia. Jadi ini didirikannya pada tahun 1853. Bedanya apa dengan Sofia? Bedanya mereka masuk studinya cuma 2 tahun dan muridnya itu cuma 12. Iya, dan mereka ini dididik agar bisa jadi vaksinator. Kalau Sofia itu kan dididik agar jadi, ya kalau sekarang mungkin dokter umum. Mereka khusus untuk dalam bidang vaksin. Dan di dalam ruangan ini kalian bisa lihat koleksi-koleksi kedokteran yang dulu digunakan pada masa sekolah dokter Jawa. Mereka tuh berdiri dari tahun 1853 sampai 1899. Setelah 1899 itu mereka dipindahkan dulu lokasinya di RSPAD atau di Rumah Sakit Medical Walter Frenden. Habis itu dipindahkan ke Sofia, sekarang ini di sini sekarang. Kurang lebih semua alat kedokteran yang kalian bisa lihat yang mirip-mirip sih kayak zaman sekarang. Kan kalau sekarang lebih modern dan lebih aman lah ya, lebih nggak bisa menakutkan. Ini apa nih? Ini dari yang perspektif, ini biasanya itu digunakan untuk mensterilkan alat-alat itu. Nah ini. Mungkin aku mau saya pakai. Kalau fungsinya untuk apa? Nggak tahu penamaan alat ini. Ya kalau ada mencari ini kenapa? Karena ini kan untuk masuk siswa kedokteran itu kan kalau siswa kedokteran itu kan belajar kan dari kepala dan bukti, makanya mereka untuk isi kepala, otak, dan umumnya juga harus belajar. Cara menggunakannya gimana? Jadi nggak seluruh badan yang ditaruh di sini, cuma kepala doang kan yang di sini. Nanti itu pecahnya kalau kita kebuka gini kok. Ada tanya mana? Ini agak mati ya. Kan yang dipakai itu di kepala ini yang biasa dari kadaver. Oh, ini bukan alat bisa. Kalau itu kan disiksa itu. Iya ya. Ini kan khusus untuk belajar, makanya yang dipakai itu kayak kadaver. Kamu kan yang Sebenarnya itu pengen lihat sih. Iya. yang boleh dikursi dari lanjut lagi. Ya. Nah, kalau tadi itu tentang suara Jawa, ini ruangan Sofia. Jadi basically semua menjelaskan tentang Sofia dari mulai dibangun sampai fasilitas-fasilitasnya dan alamatnya dan ini kalian bisa lihat ini adalah foto asli dari para pelajar Sofia. Kalau kalian mau lihat lebih dekat, bisa dilihat kalau misalnya ini umurnya tuh nggak terlalu tua banget sih, masih pada muda-muda, masih anak-anak. Makanya aku mau nanya, ada yang tahu nggak kira-kira mereka mulai menjadi Sofia itu umur berapa? Berapa? Kira-kira berapa? Sebutin aja berapa misalnya? 20, 1, berapa lagi? Dari mukanya sih. Ya, kira-kira berapa? 20 tahun. 20 tahun, terus satu lagi nggak kira-kira berapa gitu? Itu 19 tahun. Terus satu lagi nggak apa-apa. 16 terus? Berapa ya? Satu lagi deh kira-kira. Dari muka-muka itu ya, ada kumisan. Terus satu mungkin oke bisa lagi kan. Lebih tepatnya mereka semua belajar di Sofia mulai dari umur 9 tahun. Mereka kan belum selesai ada 9 tahun dengan masa studi 10 tahun. 9 sampai 10 tahun. Makanya ketika lulus mereka udah umurnya belasan tahun kan. Kenapa kok lama banget? Karena ini yang dipelajarin oleh siswa Sofia itu ada banyak, ada baca, ada penyakit dalam, ilmu bedah, kebidanan, belajar kata, penelitian kelamin, ilmu perawatan, dokter hukum, farmasi, biologi, fisika, kimia, dan lain-lainnya. Bahkan ada satu ilmu yang bukan ilmu medis yang jati, bukan ilmu medis yang mereka pelajari, itu kartografi. Ada yang tahu nggak kartografi? Kartografi. Nanti apa Pak? Nanti yang mana Pak? Terakhir. Kalau ini, karena tadi mereka masa studi banget 9 sampai 10 tahun, makanya mereka kerja sekolah diberikan fasilitas yang pada saat itu mungkin lumayan wah ya untuk sekolah putra, yaitu ruang rekreasi, ruang gimnastik, dan bahkan asramanya seperti itu. Mereka harus tinggal di sini. Selama 10 tahun, 9 tahun mereka belajar. Dari sini juga sama, sekeliling kalian bisa lihat alat-alat atau alat dari itu perangkat kedokteran yang digunakan di itu sebenarnya alatnya lebih gede daripada itu, jadi yang harus difungsikan sebagai alat ya alat yang bekerja itu sebenarnya lebih gede, ada satu part lagi yang biasanya cuman kan ada kegedean jadi nggak kita taruh di sini karena takut mengganggu
sertifikat untuk alat koleksinya kan itu kan juga harus dikirim kan sama kuratornya nanti. Jadi yang dipakai cuma alat yang dimiliki partner aja. Nah untuk menjawab tadi kartografi apa? Kartografi adalah ilmu membuat peta. Kenapa sih anak kedokteran disuruh belajar peta? Karena mereka setelah lulus akan mendapat ikatan dinas dan akan ditempatkan di berbagai wilayah di Indonesia. Makanya mereka harus belajar untuk bikin peta agar mereka tahu mau tempatnya di mana. Contohnya ini adalah peta Jawa Timur. Karena itu peta West Java itu Jawa Timur. Makanya ini kan ada Bali, Banyuwangi, Besuki, Probolinggo, Surabaya, Bandung, dan lain-lain. Kenapa ini yang kita ambil? Karena memang pada masa saat itu yang paling banyak menjadi wabah penyakit yang besar. Ya masih asli semua karya tangannya dari pelajar Sofia. Ini beberapa lagi. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Apa boleh kan ditanyain nggak apa soal Sofia atau Budi Utomo? Ya, notable lah. Kenapa notable? Karena ini merupakan dokter perempuan pertama di Indonesia, namanya adalah Nari Thomas. Dia merupakan lulusan Sofia tahun 1922. Setelah lulus dia fokus ke bidang kebidanan. Thomas. Dan setelah dia masuk pada tahun 1919, 2 tahun kemudian temennya itu masuk, namanya Anna Lauro. Jadi dua orang ini merupakan dua dokter perempuan pertama di Indonesia. Kalau tadi Mari Thomas fokusnya ke kebidanan, Lauro fokusnya ke THP. Ini foto asli dari mereka yang benar-benar cuma cewek, dua murid cewek pertama di antara murid laki-laki semua. Ini yang fotonya. Kalau yang sebelah sini, patung terakhir adalah patung dari Dr. John Andre Yonas Andre Salementen yang merupakan psikiater pertama di Indonesia. Kalau mau lihat usaha aslinya, kalau kalian tahun dulu itu rata-rata itu aja 1990 dan 1919 berapa 5 tahun. Ada yang lebih. Kalau masuk silakan lihat dalamnya. Kalau mau ketemu tuh juga boleh kok kan rame-rame.
Sekian dari explore kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.